Halo sahabat Lingkar Madani, apa yang terjadi pada organisasi Anda ketika satu orang memutuskan pergi? Di banyak organisasi masyarakat sipil, pengetahuan paling berharga justru tersimpan di kepala segelintir orang. Ketika mereka pergi, ya pengetahuan itu ikut hilang, dan kesalahan yang sama pun jadi berulang. Padahal, pengetahuan adalah aset strategis yang menentukan keberlanjutan. Dalam pelatihan ini, kita akan belajar cara mengubah pengetahuan yang hanya tersimpan di kepala menjadi milik organisasi. Mulai dari memetakan aset pengetahuan organisasi, merancang mekanisme pengelolaan, dan berbagi pengetahuan, serta juga menyusun strategi implementasi knowledge management yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kita masing-masing. Setiap pengalaman dan pembelajaran dalam organisasi adalah aset yang berharga. Mari belajar mengelola, berbagi, dan menjaga pengetahuan agar terus hidup dan memberi manfaat bagi organisasi. Selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo sahabat Lingkar Madani, ketemu lagi bareng sama aku ya, Dea, selaku fasilitator yang akan menemani teman-teman semuanya untuk melanjutkan pembelajaran kita ya di sesi kedua tentang knowledge management yang hari ini akan membahas tentang gimana sih caranya memetakan pengetahuan dan proses pembelajaran organisasi. Seperti itu. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, tadi ada kendala ya di platform untuk jadwalnya ada kesalahan penulisan, tapi untuk seluruh sesi knowledge management ini kita akan selenggarakan pukul 10 sampai pukul 12 ya teman-teman ya. Jadi yang di pekan depan juga jamnya masih sama seperti itu. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Oke, nah sebelum kita mulai, terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir tepat waktu di ruang Zoom ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga nanti kita bisa melanjutkan sesi hari ini dengan lancar. Amin. Nah, gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Apakah semuanya masih semangat nih untuk melanjutkan pembelajaran kita? Mungkin boleh kasih reaction sekali ya. Aku mau coba lihat sudah banyak yang join. Aku pengen tahu nih kira-kira hari ini sudah semangat atau mungkin aduh agak-agak takut karena sambil ada kerjaan atau gimana. Semoga semuanya bisa fokus ya teman-teman ya sampai nanti akhir sesi. Oke, Kak Linda baik dan semangat. Terima kasih banyak reactions dan responsnya ya teman-teman. Oke, nah di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dari yang kemarin nih kita udah belajar bareng-bareng. Nah, mungkin sebelum mulai gitu ya, aku pengen coba minta mungkin review singkat kali ya, review singkat dari sesi kita yang kemarin. Jadi hal apa sih yang paling berkesan untuk teman-teman atau mungkin insight yang paling diingat gitu ya dari teman-teman semuanya. Nah, mungkin aku mau coba minta perwakilan kali ya teman-teman untuk menyampaikan review singkatnya dari sesi pertama kemarin. Mungkin aku mau coba, tanya dari Kak Linda, kira-kira kemarin apa nih Kak yang paling berkesan buat Kak Linda nih dari sesi pertama? Mungkin boleh Kak? Halo halo. Halo Kak Dea, Halo Kak, halo Kakak semuanya pagi. pagi-pagi. Kalau yang saya ingat yang berbekas sih yang kemarin soal dua catatan pribadi. Yaitu yang pertama kita akan mencatat semua berdasarkan job desk kita. Terus yang kedua itu kita akan mencatat semua yang pernah kita lakukan atau yang kita bantu orang di luar daripada job desk. Itu aja sih Kak, sama tentang nanti kalau misalnya ada proyek yang pertanyaan saya kemarin itu yang kita harus melakukan taksonomi apa ya kemarin ya sebelum kegiatan jadi biar lebih runut di Google Drive-nya itu aja sih. Makasih Kak Dia. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Linda. Jadi mungkin memang itu banyak yang terlewat kali ya, ketika kita kayak belum pernah bikin catatan nih gitu ya. Padahal itu simpel banget dari apa sih job desk utama kita, lalu apa aja nih yang pernah kita lakukan untuk ngebantu tim mungkin kayak gitu ya. Jadi mungkin ke depannya mungkin step paling mudahnya nih setelah sesi kita nanti teman-teman bisa mulai merapikan lagi nih catatannya tadi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Linda. Mungkin next aku mau coba tanya
Dari Kak Gilang mungkin boleh Kak Gilang? Oh, ya baik Kak. Suaranya cukup jelas ya. Jelas Kak, aman. Selain dua catatan tadi yang aku catat dan aku tangkap ya, yang aku bold di sini di catatanku, itu ada pondasi segitiga kemarin yang Pak Ferry sampaikan, itu pengetahuan, program, relasi, kemudian institusional. Nah, itu bagiku itu sangat penting untuk knowledge management di internal. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Gilang. Mungkin satu lagi ya, aku mau coba tahu dari Kak Bar. Mungkin Kak Bar, kira-kira kita lagi review singkat nih Kak. Kira-kira apa sih yang paling berkesan dari sesi pertama kemarin gitu? Oke, makasih Kak. Halo, selamat pagi semua. Selamat hari Kamis, besok Jumat, kita mau weekend ya. Itu dulu. Nah, yang lain tuh, halo, yang lain itu kemarin itu jujur ya, Pak Ferry banyak hal yang baru buat saya gitu. Karena memang ini baru pertama saya ikut gitu ya mengenai knowledge management gitu. Dan yang pasti kan dengan pengalaman perempuan aman, kami memang belum maksimal gitu ya dengan segala keterbatasan pengetahuan kami dan pengalaman kami. Jadi kemarin berkesan banyak hal baru gitu ya dari presentasi Pak Ferry, tapi banyak hal yang memang sudah kami lakukan gitu. Jadi cukup senang juga berarti apa yang kami lakukan sudah on the track gitu ya, tapi tinggal mungkin nanti kita lihat apalagi yang bisa kita implementasikan ke depannya, karena kebetulan perempuan aman ini akan ganti pengurus 5 tahunan kongres di bulan Oktober. Jadi kami juga sedang menyusun Pak Ferry. Jadi kita nyimpannya tuh mulai di dinas gitu ya, dengan menyusun panduan, pelan-pelan belajar dulu dan sebagainya. Kita coba lagi, nanti gagal kita coba lagi yang lain. Jadi semoga semuanya nyambung, kita bisa memberikan yang terbaik nanti panduan bagi organisasi dan pengurus. Terima kasih semua. Oke, terima kasih banyak Kak Bar. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Semoga hari ini kita bisa melanjutkan sesinya dengan lancar ya, dan nanti karena kita akan banyak diskusi juga nih, diharapkan teman-teman bisa aktif ya untuk mengikuti sesi diskusinya. Nah, mungkin juga aku mau mengingatkan kembali berkaitan dengan kesepakatan belajar kita ya. Kita ya mungkin coba sapa dulu nih, Pak Ferry sudah bergabung ya bareng sama kita pagi hari ini. Halo Pak Ferry. Halo Mbak Dea, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat Selamat pagi Mbak Dea. pagi. Oke Pak Ferry, ini kemarin kan teman-teman sudah ngikutin sesinya ya, sesi pertama ya. Tadi juga udah kasih review nih hal-hal apa aja yang paling berkesan. Terus kemarin juga udah diskusi ya, udah ada diskusi, udah presentasi juga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan nih Pak untuk sesi berikutnya gitu ya. Nah, kira-kira kita akan pantik dulu di awal, kita akan ngajak teman-teman untuk mungkin merefleksi atau mungkin ada pertanyaan dari Pak Ferry yang bisa teman-teman jawab gitu. Kira-kira gimana Pak? Kayaknya tadi cukup, tapi hal yang menarik nanti saya highlight deh, Mbak. Kalau misalnya Oke. ada yang mau kita pantik, paling kalau hari ini 100% nggak nih nyawanya semua. Kalau 100% bisa nulis 100% di chatnya maksudnya. Lagi semangat pagi gitu paling. Oke. Oke, Ya, kita ya. bisa langsung mulai aja Pak untuk sesi hari ini ya, gitu bareng sama teman-teman. Mungkin nanti teman-teman juga kita sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Kita bisa langsung mulai aja. Silakan Pak Ferry. Oke, terima kasih Mbak Dea. Oke, sambil saya mulai sambil share screen ya. Selamat pagi teman-teman. Maaf saya nggak bisa sapa satu-satu, tapi kita biar nanti saling sharing aja langsung diskusi ya. Kalau misalnya ada pertanyaan di tengah perjalanan obrolan atau diskusi kita. Nah, jadi teman-teman, menarik tadi ada Kak Bar, ada Kak Gilang, ada Kak Yuli tadi kalau nggak salah. Ada cerita bahwa knowledge management itu ada beberapa tangkapan ya, mulai teman-teman bahkan tadi ada yang menarik tuh, dan teman-teman aman tadi cerita kabar menyadari kegagalan. Nah, walaupun kita gagal kita coba lagi. Nah, itu yang menarik. Nah, nanti kita hari ini kita lihat bagaimana itu jadi penting ya. Kalau kemarin kita kan cerita soal di sini nih, di posisi jejak apa yang kita hasilkan gitu-gitu. Maksudnya aset yang sebenarnya kita sudah miliki. Nah,
di sesi 2 hari ini, mungkin dalam bahasa yang sederhananya kita pakai istilah mengendapkan itu. Jadi mengendapkan sebelum dia menguap gitu. Jadi hari ini sekurang-kurangnya kita akan memahami di sesi ini kira-kira. Jadi biar ada keterhubungan dengan situasi kemarin dan teman-teman juga bisa tahu nanti tahapan kita, roadmap kita akan seperti apa, yaitu nanti kita bisa lihat lagi seperti yang kemarin karena kita nyebutnya jejak, kita bisa besok menjalin jadi sistem, terus bagaimana kita jadikan itu sebagai culture atau kebiasaan dan bisa berkelanjutan, kira-kira gitu ya. Di sesi hari ini kita akan perkuat bagian dari cerita bagaimana pengetahuan ini bisa jadi lebih kita sadari lah. Nah, ini kata kuncinya di sini nih teman-teman. Setidaknya ada 3 nih obrolannya. Bocor, belum pernah sama sekali, dan mengalir. Nah, itu dikarenakan kuncinya. Bisa saya perbesar dulu biar lebih tampilnya baik. Mungkin oke. Ini sudah terlihat ya di tampilan kawan-kawan ya. Sudah aman, Pak. Oke. Nah, jadi memang 3 kata kunci ini kalau kita lihat mengalir, bocor, dan belum pernah ada. Nah ini mungkin yang jarang kali ya. Kalau saya bisa coba tebak kata-kata ini yang mungkin nggak eksplisit lah dinyampaikan di beberapa pelatihan knowledge management. Nah ini yang akan kita coba pahami lebih lanjut maksudnya apa. Kira-kira teman-teman mengalami situasi ini nggak? Jadi ada kebocoran yang sebenarnya nggak terasa gitu ya. Jadi kapan terakhir tim kita itu ngulang kesalahan yang sama karena nggak ingat pelajaran di proyek sebelumnya. Jadi bahkan di data statistik misalnya puluhan tahun laporan akhir yang ditulis rapi untuk donor dan nggak satupun pembelajaran jadi hal yang praktis gitu ya. Nah ini ada catatan riset juga terkait ini sebenarnya. Nah siapa yang kita coba misalnya ngalamin situasi seperti ini di organisasi kita dan merasa ini jadi kayaknya ada banyak nih laporan-laporan akhir, laporan yang di organisasi sendiri, tapi merasa ini kayaknya belum membantu gitu. Nah, jadi kata kuncinya itu sebenarnya waktu kita melaksanakan program implementasi gitu ya. Nah, pasti ada banyak pengetahuan yang lahir tiap hari. Tapi ketika udah selesai, misalnya udah closing gitu, tutup. Nah, jadi di situ dia jadi menguap. Nah, kata kuncinya diam-diam kita melakukan penguburan, bukan kehilangan. Padahal kan sesi pertama kita udah tahu nih ada banyak aset nih yang kuat dan menarik nih di lembaga kita dan bahkan di orang-orangnya kita semua gitu. Nah, jadi hari ini untuk mengulangi cerita jejak tadi itu setidaknya kita memahami 3 hal inilah. Bagaimana kita memetakan aliran pengetahuan tadi itu, bagaimana kita mengidentifikasi gap, dan bagaimana kita bisa melihat kalau mau bikin knowledge management ini kira-kira nggak harus mahal-mahal gitu lah, nggak harus biaya project isi yang cukup mewah gitu kan. Jadi karena kan kita kemarin ada catatan yang penting itu humannya, bukan harus membeli teknologi yang paling mahal. Nah kita coba lihat cara pandang itu atau alat cara melihatnya seperti apa nanti, kira-kira begitu. Nah 3 hal ini coba akan kita diskusikan nanti ya. Nah ini sebenarnya pertanyaannya. Nah peta pengetahuan yang kita ambil kemarin kan ada peta modal pengetahuan yang tadi teman Kak Gilang yang cerita kan, ada 3 hal yang sudah didapatkan di sesi 1. Nah bahkan kita juga menangkap bahwa itu kayaknya ada yang mulai menumpuk di tiap-tiap orang. Paling enggak kemarin kita juga bikin studi kasus dari situasi itu ya. Jadi situasi ini yang memperlihatkan bahwa kalau kita ingat misalnya kemarin kan ada juga peta modal pengetahuan yang di sesi 1 itu soal kalkulator itu ya. Nah di bagian itu mungkin kawan-kawan udah pernah nyoba, bahkan ada mungkin catatannya kita udah mulai ngelihat tuh mana yang paling merah kayaknya di posisi itu tuh. Nah jadi di saat itu kita mulai sebentar bisa berpikir dari mempertajam, maksudnya ketika kita ngisi kalkulator yang model seperti itu nanti kita akan coba lagi kalkulator yang lain maksudnya alat kalkulasi
yang lain. Itu tujuannya mengajak kita mencoba berpikir sejenak gitu kan, pengalaman yang udah kita lakukan selama ini. Terus pada sesi selanjutnya nanti kita lihat juga bagaimana sebenarnya proyek yang selalu berakhir ini eh, jadi ingatan yang nggak seharusnya, maksudnya tiap proyek kita kan berjalan lewat 3 tahap ya setidaknya ini. Nah, nanti kita akan lihat mulai dari tahap pengembangan proposal atau ketika itu didesain gitu ya sampai akhirnya dilaksanakan dan closing. Nah, setiap kali tim bubar dan pindah proyek, sebagian ingatan itu kan jadi ikutan pergi gitu. Nah, ini sebenarnya yang jadi catatan kita nanti bagaimana ketika tahap itu berjalan, tim aktif semuanya udah tahu, tapi tahap berpindah dia hilang malah. Nah, oke. Saya coba next slide dulu. Nah, cara melihatnya ini ada siklus bocor nih. Jadi, tadi kan kita udah lihat ketika tahap berjalan, kita aktif, semua tahu. Tapi ketika tahap berpindah, tim bubar itu ingatan kita jadi ikutan pergi tuh. Nah, siklus ini mau memberitahukan kira-kira pada posisi inilah kita selama ini, maksudnya ini mau coba mendekatkan dengan aktivitas program aktivitas kerja-kerja kita di lembaga organisasi ya. Jadi mulai kita dari assessment, misalnya waktu merancang kita itu ada assessment FGD yang harus diulang dan tim baru untuk tahun depan catatan apa yang mereka butuhkan. Nah, agar tidak mulai dari nol. Oke, saya turunkan dulu. Nah, terus soal setelah kita merancang biasanya kita menjalankan tuh. Nah, keputusan lapangan yang diambil minggu ini misalnya contoh, yang kalau nggak dicatat sekarang akan terasa seperti keputusan misterius lah 6 bulan lagi. Terus kita masuk ke posisi lanjutannya, biasanya kita kan kayak monitoring, evaluasi gitu ya. Udah mulai masuk ke dalam tahapan temuan-temuan monitoring, mana yang masuk laporan bulanan, mana yang nggak pernah benar diubah jadi tindakan. Nah, setelah itu biasanya siklus kita lanjutannya ya closing ya. Di bagian closing ini laporan akhir kita udah membuat tuh bentuk donor, tim kerja kita sendiri udah merancang sebenarnya harusnya di proyek berikutnya gimana. Kalau cuma untuk donor, mana nih catatan jujur untuk tim yang bisa ditulis, sebenarnya kan itu jadi pentingnya. Nah, baru biasanya kan harapannya kita melakukan keberlanjutan dengan mengulang proyek yang sama. Terus pelajaran apa nih yang terbukti di proyek kita barusan yang sudah kita bilang rancang sampai closing tadi itu, mana yang bisa ditemukan lagi dan bisa tanpa harus dimulai lagi dari awal gitu. Nah, jadi kita hampir semua NGO, OMS ataupun komunitas bahkan melakukan ini kan aktivitas ini. Nah, jadi pengetahuan yang lahir pada fase ini apakah ia bisa ditangkap atau dibiarkan menguap, kira-kira gitu deh. Jadi pada saat siklus-siklus ini kita akan melihat itu kapan dia jadi bisa ditangkap dan kapan dia bisa jadi dibiarkan menguap. Kalau dibiarkan menguap kan cerita kita yang pertama tadi seperti akhirnya terkubur dengan sendirinya gitu. Nah, oh ya, fase ini sebenarnya itu kan lahir dari siklus project management. Kalau teman-teman tahu ada buku PM Book itu kan PMBOK itu BOK. Jadi itu kan soal inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengendalian, penutupan. Nah, jadi kita coba bikin siklus ini dipadatkan, maksudnya kita coba dekatkan dengan kegiatan aktivitas lembaga kita. Nah, dari sinilah kita akan coba melihat. Jadi dari situasi ini ada 2 kebutuhan yang jadi satu dokumen, kira-kira gini ceritanya. Jadi di organisasi kita biasanya kan laporan akhir proyek dan catatan pembelajaran internal itu gimana sih? Apakah itu 2 dokumen yang berbeda atau satu dokumen yang sama, kira-kira gitu. Karena situasinya kadang-kadang laporan donor itu ya kita menciptakan bahasa-bahasa yang aman, capaian, akuntabilitas gitu-gitu. Tapi belum tentu atau tidak sama dengan, maksudnya itu jadi pembelajaran internal yang bahasa soal kejujuran gagal
kalau terkubur dengan sendirinya kita nggak tahu gitu. Tapi karena kita tahu gagal, nah kenapa ini kok nggak kita bisa manfaatkan nih pengetahuan kegagalan ini nyaris nggak pernah ditulis dan terpisah. Oh iya, nah di bagian ini aku coba mau kasih insight juga sama teman-teman. Ada namanya yang dilakukan oleh Google ya. Ini. Jadi ribuan proyek dikumpulkan sama Google. Ini masih tampil ya teman-teman ya. Karena saya pindah tadi. Jadi ini ribuan proyek, nanti teman-teman bisa lihat ribuan proyek yang dikumpulkan oleh Google dan dia pernah bunuh. Bunuh maksudnya dia sadar dia nggak terkubur sendiri ya, tapi dia terpahamin. Dia bunuh nggak dia pakai, tapi dia catatkan nih. Tahun 2023 aja dia terakhir kali menggunakan ini. Jadi proyek-proyek mereka sampai hari ini jadi bisa sebesar itu karena belajar dari kegagalan kira-kira gitulah. Nah, ini yang salah satu jadi mungkin jadi insight kita ya. Bahkan kita bisa mereka dokumentasikan tuh sebenarnya semua proyek-proyek kegagalan mereka. Oke, sorry kita masuk lagi ke presentasi kita. Jadi berdasarkan cerita itu ternyata kita nggak perlu malu ya melihat bahwa sebenarnya nggak harus selalu laporan donor itu memang itu penting ya sebagai salah satu pertanggungjawaban kita. Tapi di sisi lain makanya mungkin salah satunya biasa teman-teman di monitoring, evaluasi, dan learning selalu bertanya, ini kayaknya cerita kegagalannya nggak apa-apa, kita coba perkuat, maksudnya dalam arti memperkuat, menemukan pengetahuan yang sebenarnya kita bisa manfaatkan di hal-hal yang lebih besar selanjutnya gitu. Nah, terus sebenarnya kita bisa lihat nih dari yang ini mirip dari cerita kita terkait ini explicit knowledge dengan tacit knowledge tadi itu ya. Jadi kan kalau kira-kira berdasarkan anatomi aliran ini kita kan coba mau membayangkan bahasanya kalau si salah satu yang bicara filsuf ini Polanyi dia bilang kan kita itu pasti lebih banyak apa yang kita ketahui itu belum tentu bisa kita ungkapkan gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita ketahui itu jauh lebih tinggi daripada yang bisa kita ungkapkan. Jadi yang kita tahu itu sebenarnya banyak yang nggak bisa dituliskan. Jadi di situ sebenarnya pengetahuan berharga yang sering hidup sebagai insting atau kebiasaan. Jadi bukan hanya di dokumen. Nah, jadi ini catatan ini. Di sini kita akan melihat dari konsep aliran inilah kita akan memahami nanti ya, mulai dari tacit sampai akhirnya eksplisit dan mungkin jadi siklus tadi itu. Nah, ini sebenarnya mau memperlihatkan kira-kira nantinya bagaimana dia bisa kan tidak tadi kita mengadaptasi aliran ini, sebenarnya kita bisa melihat kapan dia lahir, kapan dia berjalan, dan kapan dia tiba kira-kira begitu. Nah, ini dia masuknya posisinya. Jadi kalau kita ambil satu contoh pengetahuan tacit yang dimiliki kawan-kawan lah teman-teman sekarang, misalnya saya minta nih coba tuliskan satu aja dokumen mana yang bagian mana yang paling sulit dituliskan. Jadi misalnya kalau kita bilang ada pengetahuan tacit yang kita pegang sekarang, kita merasa itu ada di diri kita, misalnya memahamin salah satu stakeholder di sebuah kejadian tertentu gitu kan, atau cara merancang kampanye yang sebenarnya benar-benar kuat untuk komunitas tertentu. Nah, itu mungkin kita yang tahu tacit knowledge-nya itu. Atau banyak hal di luar dari itu yang sebenarnya kita tahu nih punya intuisi, tapi bahkan nggak gampang dituliskan gitu lah kira-kira. Nah, untuk aliran yang di kepala kita ini, jadi kita akan memetakan mulai dia lahir, kapan dia lahir, jadi lewat jalan apa, dan kira-kira apakah dia benar-benar tiba ke orang-orang yang kita butuhkan gitu lah kira-kira gitu. Nah,
Jadi mesin pengetahuan yang sama dijalankan satu orang, itu kan kita ingat nih bagian yang kemarin ini, bagian yang sempat kita ceritakan soal ada siklus eh, acquire, organize, terus distribusi dan apply gitu kan. Mulai dari mengumpulkan, mengorganisasi pengetahuan, mengumpulkan itu macam-macam kan caranya, mulai dari record, interview, mencatat gitu sampai diorganize. Itu diorganize itu yang kemarin tadi teman-teman sempat cerita dan mulai menyebut lagi istilah taksonomi, dibikin grab, dibikin lebih terstruktur berdasarkan rancangan isu kah, berdasarkan rancangan kebutuhan kah, atau berdasarkan rancangan tahun kah gitu kan. Nah, terus ada juga bicara soal bagaimana itu didistribusikan, bagaimana itu diaplikasikan. Nah, ini rancangan yang ideal sebenarnya. Jadi, tapi situasinya memang, maksudnya tadi kan udah mulai dari bikin record, organize, distribusi, bahkan mengaplikasikan, kadang-kadang itu diserah terimakan untuk satu orang, apalagi kita bekerjanya ada lembaga yang isinya banyak orang, tapi ini juga dikerjakan satu orang atau beberapa orang. Ada yang juga apalagi sedikit orang, maksudnya di lembaga nggak banyak staff gitu, nggak banyak orang-orangnya, tapi juga malah ini terpaksa harus dikerjakan satu orang. Nah, ini situasi yang sebenarnya penting kita lihat juga. Jadi kalau kita melihat rujukan ini kan, ini callback yang kemarin itu ya. Jadi frameworknya itu kan ini bukan soal mengcapture, organize, store atau share itu. Jadi ini kita akan coba lihat jadi mesin pengetahuan yang kemarin. Jadi biar kita bisa dapatkan realitasnya kan, karena kita kan yang mengerjakan itu sendiri atau cuman secara khusus ya. Nah, ini catatan bagaimana ini kita harus perkuat nanti. Nah, tapi caranya adalah salah satu kita coba petakan nih untuk OMS atau lembaga komunitas kecil yang tadi itu, kapan dia bisa capture dan organize yang sering terjadi di kepala orang yang sama gitu kan. Kita coba padatkan di dalam bentuk sederhana. Jadi kira-kira sebenarnya sumber ini dari mana nih pengetahuan itu lahir. Misalnya contohnya tadi ada rapat, ada evaluasi, ada keluhan lapangan, bahkan momen-momen situasi krisis yang cukup berhasil tuh. Tapi juga bagaimana dia tuh bisa disimpan. Ini organisasi biasanya cukup baik ya di sini. Udah mulai tadi kemarin ada teman-teman juga nyampaikan udah berharap bagaimana membuat organisasi melakukan penyimpanan yang benar atau rapi, mulai terstruktur gitu. Salah satunya taksonomi gitu ya. Nah, terus juga bicara kapan dia sebenarnya lewat jalan apa gitu lah. Nah, yang mengalir ke yang membutuhkan teman kita atau divisi lain atau bahkan masyarakat lain atau bahkan antar lembaga lain sebenarnya juga. Nah, ini yang cukup penting, jangan sampai diabaikan karena ini sering dilihat. Jadi kalau kita misalnya ajak nebak di organisasi kita, misalnya dari data organisasi sejenis kita ya, di titik mana ini yang paling lemah? Apakah di sumbernya, apakah di tempat cerita soal simpanan ini atau di soal saluran ini? Nah, jadi kita cukup bandingkan lingkaran ini dengan yang kemarin, misalnya kan kita bicara ada teknologi, proses, dan human. Nah, kita lebih dalam lagi melihatnya misalnya menyederhanakan memang dari ada banyak teori-teori knowledge management, saya coba simplifikasi tapi yang termudah setidaknya di lembaga yang tadi kita bilang effortnya itu diserahkan ke 1-2 orang saja. Nah, apalagi lembaga kecil bisa melihat ini. Jadi mana yang paling terkena dampak dari situasi ini nanti coba akan kita lihat. Jadi soal simpanan ini juga kalau kita dengar kan salah satu hal yang sebenarnya ya oke, folder rapi, tapi simpanan itu satu hal yang juga penting. Kalau sumber dan saluran remah, salurannya itu cukup lemah di posisinya, jadi simpanan yang rapi sekalipun nggak akan berisi pengetahuan baru kalau dia nggak sampai ke orang yang butuh, kira-kira begitu lagi. Nah, ini nanti jadi posisi yang saling memperkuat ya. Jadi seperti analogi air lah kira-kira. Jadi sumber dari mata air yang lahir, terus aliran pipa yang membawa aliran itu ke rumah-rumah, dan
simpanan itu jadi kayak bak-bak penampungan gitulah bahasanya. Jadi ininya ya, perumpamaannya. Jadi air yang ngalir dari sumber tadi itu kalau nggak ada pipanya ya bisa tergenang kan di mana-mana gitu. Nah itu analoginya kira-kira apa perumpamaannya. Nah jadi kita akan lihat juga kira-kira lembaga kita itu benar-benar punya pengetahuan mengeksekusi misi nggak kira-kira. Jadi bukan cuma tadi kan dokumen tercecer tadi itu bisa terjadi ya. Ini gimana biar lebih strategis lah soal terkait pengetahuan kita itu. Nah, ini memang diagram ini memang dari risetnya teman-teman knowledge strategy juga. Kira-kira jadi cara melihatnya kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Nah, dengan target advokasi agenda gerakan di masa depan. Terus di situ nanti kita akan bisa melihat nih kira-kira gap-nya seperti apa. Nah, jadi kalau kita menempatkan di diagram ini kalau misi kita tahun depan misalnya X gitu lah ya. Apa satu kompetensi di kotak we must know ini yang kita belum tahu lah. Nah, tapi kita juga belum punya gitu. Jadi perhatikan kalau bedanya knowledge gap dari kiri ini ya, dengan knowledge di sini hasilnya jadi knowledge kalau ini kan mendapatkan gap, kalau ini mendapatkan strategi. Nah, yang mana yang lebih mudah di organisasi kita lihat sehari-hari ini jadi penting. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya jadi salah satu cara kita melihat juga ya. Jadi apa yang udah mulai kita pahami. Jadi kira-kira memetakannya. Jadi bukan cuma apa yang udah mengalir baik, tapi apa yang ada ini memang cukup nggak untuk misi atau tujuan atau bukan dampak atau yang mau kita harapkan. Jadi di sini yang akan biasanya kerja-kerja di knowledge management yang lebih strategis itu dilakukan. Jadi kira-kira atau mau mempermudahnya, ini ya, sorry tadi nggak saya perlihatkan bawahnya. Ini sebenarnya menuntun kita biar kelihatan lebih mendapatkan langkah strategis tadi itu sih sebenarnya. Nah, langkah strategis ini sederhananya kita coba lihat dua wajah kesenjangan ini ya. Nah, kalau gap yang tercecer ini kan lahir dari pengalaman nyata, nggak tertangkap, jadi dia nggak mengalir ke yang butuh kira-kira. Jadi memang satu-satunya cara ya obatnya itu menangkap gitu kira-kira. Nah, kalau yang gap kosong ini organisasi kan memang belum pernah ngalamin atau menguji hal ini. Jadi sumbernya belum terbentuk. Jadi biasanya caranya ya mencari kan mencari tahu dulu baru didokumentasikan. Nah, jadi kalau kita ambil satu pertanyaan misalnya untuk organisasi kita pakai satu kalimat misalnya kalau kita sebagai staff yang paling senior besok jawabannya akan keluar yang mana nih? Jawabannya akan keluar berantakan tapi ada atau dia akan kita bilang kami juga belum tahu kira-kira gitu. Jadi dalam situasi ini ya. Oke. Terus ini dia wajah kesenjangan yang saya maksudkan. Jadi gap tercecer tadi ini untuk memperlihatkan situasi detail dari cerita ini lahir dari pengalaman nyata sebenarnya. Nah, jadi cara tadi yang kita bilang bisa ditangkap itu apa yang kita rancang nanti. Terus cara kita mencari tahu apa yang kita rancang nanti pada dua gap ini. Ada gap yang tercecer, ada gap yang kosong. Nah, terus tapi juga penting karena kan kita tadi menyampaikan soal apakah cerita knowledge management itu harus selalu biaya yang besar. Nah, ini ada cara melihatnya. Jadi dari matriks ini
karena jadi nggak semua yang berharga dan apa itu semuanya harus dikejar gitu ya. Karena kan kita juga punya punya skala prioritas seperti kemarin kita udah mulai melihat. Nah, jadi dari situasi ini kita bisa melihat dampak ini seberapa kritis pengetahuan ini hilang selamanya dan usaha ini seberapa mudah sumber itu diakses sekarang dan prioritas resiko itu siapa nih paling dekat atau misalnya situasi-situasi siapa yang paling dekat atau pensiun keluar mendesak untuk diselamatkan. Nah, ini kan kemarin kita mulai belajar tuh soal melihat resiko itu. Nah, dari kelihatan matriks ini coba sebenarnya tujuannya untuk memahamin bagaimana kita bisa memahamin ini nih soal murah mahal gitu ya. Jadi kita coba kita persempit nih sumbunya. Maksudnya kita persempit sumbu khusus untuk mengkonek konteks penangkapan pengetahuan tadi itu. Jadi kira-kira kuadrannya kan kalau kita mulai sekarang nih kan, mulai dari sekarang ini ada posisi yang sebenarnya ini maknanya bisa jadi prioritas pertama kita. Ini tujuan pembelajaran kita. Tapi kira-kira ini yang butuh jadi penjadwalan ini sebenarnya yang penting kita rencanakan. Mungkin bukan aksi-aksi instan. Terus yang kalau sempat maksudnya ini yang boleh dikerjakan atau kalau ada waktu luang gitu lah ya. Nah, terus ya ini secara sadar ini diputuskan nggak perlu dikejar sekarang gitu. Jadi kira-kira dari inilah untuk menentukan skala prioritas yang juga ada di lembaga ya maksudnya ataupun soal melihat soal nilai kalau berhasil yang ditangkap itu terus di usaha yang untuk menangkapnya seperti apa kira-kira begitu. Nah, misalnya kita ambil satu titik bocor yang kita temukan dari siklus bocor lah misalnya maksudnya titik bocor pengetahuan tadi tuh kan kita tadi bilang ada sumber ada pipanya itu. Nah, kita udah mengetahui, kita coba plot maksudnya usaha kita atau rencana kita setelah udah memahamin itu kira-kira apa yang akhirnya kita jadikan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu di posisi sini misalnya. Jadi kita bisa membagi posisi-posisi listing kebutuhan atau situasi kita itu tadi. Nah, jadi 5 lensa ini sebenarnya kan tadi ada beberapa lensa ya. Nanti kita akan coba cara membuatnya lebih sederhana dalam sebuah aktivitas. Tapi kira-kira 5 lensa ini akan kita coba. Maksudnya harapannya dalam lensa ini kita bisa membawa dan tujuannya bisa kita rancang lah sebenarnya. Ini kan besok kita akan mulai lebih kuat lagi merancang knowledge. Kalau kemarin kita udah bikin knowledge mapping, sekarang kita juga mulai melihat knowledge audit yang lebih dalam sebenarnya biar kita bisa membuat organisasi kita lebih kuat dalam skema knowledge management kita nantinya. Nah, kira-kira sampai sini karena ini kan sebenarnya cukup konseptual ya sebelum nanti kita akan uji coba maksudnya seperti apa. Ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman sambil mulai kita lebih dekatkan lah ya dengan situasi kawan-kawan ya. Maksudnya kalau ada pertanyaan kan kita bisa jadi lebih tambahkan lagi pengetahuan dari kebutuhan kawan-kawan. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dulu. Oke, ya gimana teman-teman kira-kira sejauh ini adakah yang mau ditanyakan dulu? Mungkin boleh raise hand atau mau disampaikan melalui kolom chat juga boleh. Aku coba sambil lihat di kolom chat. Di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin mau nanya langsung. Oh oke, dari Oh Kak iya. Linda nih, Pak Ferry ya di kolom chat. Apakah kerangka 3S tadi pada cerita kegagalan bisa juga jadi sumber, baik secara organisasi maupun personal? Oke, saya coba stop share biar tampil lagi. Apakah kerangka 3S pada cerita kegagalan bisa juga jadi sumber? Bisa sebenarnya. Baik pada organisasi maupun personal. Benar. Jadi bahkan ada metode-metode lain juga di dalam knowledge management itu sebutannya dari leak itu ya, dari situasi leak itu kegagalan itu bagaimana kita bisa. Jadi gini,
ada juga beberapa pertanyaan teman-teman misalnya dalam monitoring evaluasi and learning itu misalnya kan. Nah, kalau misalnya kita menemukan ada outcome atau bukan output ya. Kalau output kan mungkin yang sering kita laporkan di dalam program gitu. Kita mengerjakan ini, outputnya ini. Saya membuat kampanye, tapi ada outcome-outcome tertentu yang ternyata itu karena kita bikin kampanye, outputnya udah berhasil nih, ada kampanye yang bagus, tersiar sampai sekian ribu orang yang melihat gitu kan. Tapi ternyata eh, membuat masyarakat yang kita kampanyekan misalnya malah jadi semakin disorot gitu kan, atau makin tinggi situasi bertahan misalnya dalam situasi katakanlah ini situasinya advokasi gitu ya, mengkampanyekan advokasi terhadap salah satu komunitas masyarakat yang lagi diperjuangkan. Nah, berhasil nih output-outputnya jadi meluas nih opini publiknya, tapi malah dampaknya ada yang tersendiri nih. Jadi kok masalah masyarakatnya malah makin dikejar sama pihak-pihak yang berkonflik atau situasi tertentu gitu dari para pihak tertentu. Nah, eh, menurut kita itu kegagalan atau seperti apa? Nah, itu jadi penting. Nah, ternyata kita perlu lihat tuh menarik tuh dari source-nya kita bisa tahu itu dari mana. Nanti kita coba di alatnya ya. Nah, ternyata kita tahu sumbernya dari obrolan orang atau dari fakta bahwa ternyata ada masyarakat komunitas kita yang dampingin dan kita hasil kampanyekan tadi itu sudah berhasil malah semakin di stigma. Nah, misalnya tapi kita temukan tuh sumbernya di mana cerita itu. Nah, bahkan pengetahuan cara memitigasi atau apanya kita juga temukan gitu gitu. Nah, bisa sih sebenarnya dari justru malah malah sebenarnya hampir sering kegagalan itu punya learning yang cukup besar ya sebenarnya, dan itu jadi jadi alat bantu biar tujuannya biar kita nggak gagal lagi gitu sih sebenarnya. Kegagalan itu tujuannya biar kita jangan sampai gagal lagi atau melakukan hal yang sama untuk kemudian dan mengulang tanpa kita tahu, tanpa teman-teman kita tahu di lembaga. Jadi kita udah tahu nih, keidealnya kan kegagalan itu disimpan jadi knowledge. Nanti kita katakan berpindah atau di proyek atau program yang lain, tapi teman-teman yang menjalankan program di titik tertentu, bahkan di daerah lain yang mungkin situasinya mirip, butuh tahu nih memitigasi dari cerita kegagalan misalnya gitu. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Gilang. Mungkin lebih ke urutannya Pak, soal siklus terakhir tadi. Oke, mulai langkah mana yang mulai saya ulang lagi presentasinya. Sebentar ya. Oh, ini malah jadi desktop ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain juga kalau ada pertanyaan mau dari kolom chat atau mau tanya langsung boleh ya. Ini saya Oke, tampilkan kita lagi aja sambil- dulu. Knowledge Management ID. Oke, masih loading. Kalau Tanjur nanti toolkitnya itu ada passwordnya, nanti teman-teman bisa buka passwordnya. Saya udah bikin khusus untuk kawan-kawan namanya Lingkar Madani. Nah, jadi kayaknya ini ada beberapa yang udah dikhususkan untuk teman-teman Lingkar Madani. Oke, ini tadi presentasi kita untuk hari ini ya. Di sisi paling sesi data terakhir tadi ya. Jadi pertanyaannya Gilang. Ini sudah tampil kan ya? Sudah. Oke, saya sambil lihat lagi. Nah, ini lebih terlihat. Tadi Kak Gilang bisa sambil nggak apa-apa sambil disampaikan tadi maksudnya urutan yang mana tadi Kak? Yang siklus Iya ya. Pak, urutan Ya saya dengar siklus suaranya benar, juga Pak. nih. Iya, Silakan ya. urutan siklusnya Pak. Yang siklus ini tadi, yang Iya. sorry, ini. Iya Pak, dimulai sama yang terakhir itu kan ada 3 atau 5 langkah ya yang. Oh yang ini.
matriks ini atau oh ini Nah 5 ini Pak, lensa ini. Oh ya ya sih. Jadi tadi kita, nah nanti kita akan coba. Jadi ada siklus bocor itu maksudnya kita akan memahamin di mana sih tadi kita melihat pengetahuan-pengetahuan kita mulai bocor itu, maksudnya dalam arti terbuang atau tercecer gitu lah ya kira-kira. Nah ini bisa bisa dimanapun ya. Jadi ini nggak harus siklusnya ini artinya patokan, tapi kerangka ini lensa ini kita bisa pakai salah satu dulu dari mana itu yang paling mudah. Atau mungkin gini, kalau teman-teman mau langsung, ada pertanyaan lain dulu nggak? Nanti kita akan coba ya, kira-kira modelnya seperti apa. Sambil itu kita akan diskusikan lagi kayaknya. Nah, ada pertanyaan lain nggak? Tapi kira-kira kalau jawabannya Mas Gilang, siklus ini nggak harus dimulai dari yang paling bocor duluan atau tapi kalau kira-kira ternyata kita dalam melihat anatomi aliran, nah ternyata kita bisa mendapatkan eh, rancangan, maksudnya rancangan model knowledge management kita cukup kuat nggak masalah. Atau bahkan kita bisa melihat dari sini dulu apa yang kita tahu dan apa yang udah kita lakukan gitu kan. Nah atau dari manapun sebenarnya. Tapi maksudnya setidaknya 5 lensa ini kawan-kawan nanti sudah punya pengetahuan cara melihat dan cara memframing ataupun mendesain bahkan melaksanakan menghidupkan knowledge manajemennya. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan lain lagi? Nanti sambil ini saya naikin lagi ya. Oke, mungkin ada Kalau lagi begini masih teman-teman. tampil ya? Masih 5 lensa, masih tampil. masih Pak. Oke. Ya. Nah, kalau belum ada, kita coba aja dulu kali ya, biar lebih ini ya. Udah Betul. masuk ke chat room nggak, Mbak? Ini kita toolkit kita yang terkait. Kalau kemarin kan teman-teman itu kan bikin peta modal pengetahuan tuh. Nah, sekarang kita bikin peta aliran pengetahuan. Kita coba lihat dulu nih. Peta aliran pengetahuan ini. Oke. Jadi gini, saya peragakan aja ya. Maksudnya sambil saya sampaikan kira-kira. Jadi nanti teman-teman tulis aja ya namanya. Nama maksudnya biar ini nggak harus kita tampilkan, tapi biar teman-teman bisa merekam catatannya. Ferry misalnya katakan ini hari 13 Agustus gitu ya. 13-18 gitu lah, bebas lah. Nah, terus kita mau memetakan, kita ambil nih satu program yang mau coba kita petakan, tapi sebaiknya dia program yang biasa-biasa aja, nggak bias bebas ya, ini teman-teman senyaman teman-teman, nggak sukses banget juga mungkin atau nggak terlalu eh, eh, gagal amat juga gitu kan, tapi diantara itu juga boleh. Yang penting idealnya kita masuk dalam 5 siklus ini nanti. Jadi artinya ada satu program yang sudah selesai gitu lah. Udah ada mungkin sekarang kan teman-teman lagi bikin proposalnya, mungkin jangan dimasukin karena kan kita nanti cuma tahunya sampai titik ini. Nah, jika kita sudah punya pengalaman di sebuah proyek di lembaga kita yang udah selesai, bahkan udah selesai closing lah gitu. Nah, coba kita itu yang akan tuliskan, kita pilihin. Jadi apa nih kira-kira proyeknya? Nah, nanti kita akan lihat dalam 5 siklus 5 aktivitas yang selama ini kita sudah sering lakukan, kita coba isi nih. Nah, kira-kira jadi pertanyaannya kalau kita udah tahu nama proyeknya gitu ya. Nah, kita coba isi di bagian ini seberapa rapuh ini sebenarnya. Nah, ini kita mau melihat bagaimana pengetahuannya nanti kira-kira begitu. Nah, kalau coba aku tulis lah ya misalnya contoh ya. Jadi ada sebuah rancangan proyek kecil kita misalnya di pendampingan nelayan lah 8 bulan gitu kira ya. Nah, kira-kira misalnya yang di masyarakat pesisir ada situasi katakanlah pada waktu merancang sebenarnya ada nelayan di wilayah pesisir rada skeptis, sorry.
Nelayan skeptis sama program. Sebenarnya udah mulai skeptis nih waktu kita dalam skema rancang program. Tapi kira-kira dia yang kita ketahui karena dia skeptis, ideal udah kita ketahui nih harusnya jadi lewat tokoh adat gitu lah. Ini situasinya ya. Terus kita tahunya itu dari mana nih? Eh, karena dari WA ada yang japri gitu lah kira-kira. Berarti kita tangkap nih gitu kan. Kita mulai nangkap. Oke. Terus waktu di jalan kan kita nggak tahu. Justru ya nggak apa-apa. Jadi kalau kita nggak tahu itu berarti kita mulai tahu nih kayaknya ya kita bocor nih di sini sampai kita nggak tahu. Bahkan kita ada di program itu. Tapi waktu pemantauan mungkin ada karena kita sering evaluasi. Kita tahu kita terlibat lah di acara evaluasi. Pas evaluasi di tengah proyek misalnya nemu masalah gitu kan. Masalah misalnya katakanlah masalahnya soal distribusi. Nah, kita tahunya itu dari mana cerita itu karena memang sering ada rapat rutin. Nah, tapi di sini kita nggak tahu karena nggak ada rapat gitu. Jadi terus kita nggak tangkap tapi karena di situ ada rapat rutin gitu. Nah, ini terserah nih lewat mana kita merasa menangkap apa enggak. Nanti juga ini akan ada. Jadi dia akan perlihatkan. Kalau kita tangkap berarti oh dia disimpan dan itu tahu kita sumbernya. Nah, yang menarik, nah kalau ini dikosongkan karena kita udah nggak tahu nih proyeknya gitu. Katakan ada satu proyek nggak memahamin. Tapi kita coba bilang ada satu situasi kita merasa bisa tangkap di situasi ini. Nah, tapi kalau dia bilang kita tahu nih ada evaluasi, tapi kita nggak ada rapat rutin, bahkan nggak ada salurannya kira-kira begitu. Tapi kita coba tangkap. Nah, ini juga akan berpengaruh gitu. Nah, ini hanya mau memperlihatkan berarti kita bisa memetakan dari situasi program kita, apa yang kita rancang, apa yang kita jalankan, apa yang kita pantau, apa yang kita udah sampai closing dan sampai mencoba kita ulang. Nah, nanti akan ada catatan. Atau mungkin coba kita pakai situasi lainnya. Misalnya yang skemanya agak lebih khusus gitu kira-kira. Misalnya apa ya Maaf, ceritanya? Pak Ferry, maaf boleh saya potong mau nanya. Ya, silakan. Itu tangkap di sini deskripsinya atau terminologinya maksudnya gimana ya Pak? Itu berarti subjektif sekali ya Pak tangkap maksudnya ada dokumen atau kita hanya Iya, ditangkap atau gimana? kita sudah merekam berarti, kita sudah simpan berarti gitu. Kita sudah punya. Atau Tetap. bahkan kalau kita kita bilang menangkap tadi sebenarnya tidak ada posisinya, itu nanti akan ketahuan. Misalnya kita bilang nggak ada saluran, kita tangkap. Nah, ini kan berpengaruh nih. Kita merasa kita sudah menangkap, tapi di mana kita nggak tahu nih salurannya gitu. Nah, dia berpengaruh. Jadi akhirnya nggak ada nih salurannya. Kamu bilang nangkap gitu kan. Tapi ketika bilang ada di Japri, nah dia mulai muncul nih. Oh, salurannya di sini. Oh, dia bilang di rapat rutin. Oh, berarti dia naik gitu posisinya. Nggak apa-apa itu subjektif aja. Menurut kita udah kita rasa udah kita tangkap, tapi sebenarnya masih belum gitu. Nah, atau kita coba misalnya situasi tertentu. Katakanlah kita ada sebuah aktivitas program yang advokasi kebijakan atau regulasi. Jadi ada draft kebijakan ditolak DPRD misalnya. Draft kebijakan kita oke, kita coba ya. Nggak apa-apa, ini kan situasinya bukan gagal ya, tapi ada situasi di program salah satu, walaupun program implementasinya jalan, tapi di bagian tertentu di sebuah program kita ada advokasinya malah ditolak DPRD karena alasannya spesifik kok. Ada alasannya misalnya spesifik lah kira-kira gitu. Nanti kita coba lihat aja dulu sederhananya. Nah, kita tahu alasannya spesifik karena ada di notulensi misalnya gitu ya. Coba kita bikin di notulensi. Nah, dan itu karena ada rapat rutin. Nah, karena ada berdasarkan, karena jadi kita bisa lihat lah di dokumennya ya. Nah,
kita bisa mengetahui, maksudnya jadi punya pengetahuan berdasarkan notulensi dan kita bisa menangkap. Oke, nah terus kita mau coba situasi ketika dia dijalankan. Nah, strategi lobby misalnya. Strategi lobby informal ke beberapa, misalnya 3 anggota gitu kan, 3 anggota DPRD itu berhasil dianggap sama kawan-kawan. Nah, terus cerita ini dari mana? Lagi-lagi karena kita ikut rapat rutin. Oke, yang ini tadi kan karena notulensi kita jadi mendapatkannya di dokumen bersama lah ceritanya. Atau di lainnya juga bisa, misalnya dari memo atau segala macam gitu. Tapi kita coba bilang ini dan kita bisa menangkap mau menurut kita dapat tuh. Terus kita bisa mantau bahkan progresnya ternyata lambat juga gitu. Progres situasi ini. Bahkan ada mitra yang sebenarnya terkait, katakanlah mitra masyarakat lokalnya, malah mitra desa atau apa yang terkait yang kita advokasi gitu kan, mundur dari dukungan karena nggak jelas juga situasi ini. Nah, baru akhirnya oke, kita tahu nih dari dokumen juga gitu kan, dan kita merasa ini ditangkap. Tapi di titik tertentu bahkan program itu udah selesai. Nah, tapi kita akhirnya nggak punya cerita lagi soal karena di waktu ditutup karena kita jadi dokumen laporan aja. Nah, dan nggak bisa diulang. Nah, itu juga akhirnya dapat nilai kira-kira seperti ini. Nah, situasi inilah yang memperlihatkan bahwa kita melihat nih sebenarnya ini sebenarnya alat kita mencoba menganalisis saja. Jadi akhirnya kita bisa tahu nih dari pikiran atau upaya kita sejenak melihat program-program di posisi kita. Nah, coba teman-teman udah sambil lihat ininya. Saya kayaknya ada dari chat Pak juga Ferry ada nih. yang raise hand, mungkin Kak Ajim ada yang mau tanya dulu ya. Silakan. Silakan Kak Ajim. Halo, saya izin tidak buka kamera karena satu dan lain hal. Tapi ada pertanyaan soal pembelajaran yang coba ditangkap di masing-masing fase gitu ya. Kalau di tools ini berarti apakah hanya kayak satu pembelajaran aja atau ada beberapa yang bisa dicantumkan, misalnya kayak waktu implementasi program atau berjalannya program di lapangan gitu. Mungkin kan pembelajarannya nggak cuma satu tapi ada beberapa. Itu apa bisa diperhitungkan juga? Terus bobot dari masing-masing pembelajarannya itu seperti apa ya? Apa itu juga termasuk dalam perhitungan analisa ini? Terima kasih. Oke, makasih tuh pertanyaannya. Jadi tujuannya ini kan sebenarnya menarik tuh. Jadi kan kita pembelajaran nggak cuma satu, benar persis. Ini hanya cara biar teman-teman tertarik untuk mencoba melihat gitulah. Jadi ini kan sebenarnya toolkit sederhana yang coba dijadikan alat kerja gitu ya. Pada fase kita ini bahkan bisa jadi fase kita nggak mau katakanlah di waktu jalan dan pantau ini jadi satu gitu kan. Cuman ada 3 fase gitu-gitu. Dan kadang-kadang karena ini ada program yang fasenya waktu merancang kita juga ada menjalankan, kira-kira begitu. Nah, itu nggak masalah. Tapi di fase-fase ini ternyata banyak pengetahuan yang kita coba bisa duga. Kita punya nih pengetahuannya dan kita berhasil nih menangkapnya dan kita tahu nih sumbernya. Nah, itu kira-kira. Dan lebih dari satu nggak masalah. Dan kalau indikatornya ini sebenarnya, indikator ini kan hanya saya mencoba indikator keterhubungan yang sebenarnya simplifikasi sih, simple ya. Jadi apa yang kita jawab di sini, jadi cermin ke organisasi kita. Oh, berarti kita tahu nih sumbernya. Oh, kita tahu nih kita melakukan upaya simpanannya. Nah, dan kita tahu nih upaya salurannya, kira-kira begitu. Jadi bukan berarti nanti kalau ini dijadikan ini teman-teman banget ya, maksudnya wah salah banget aku nih, bukan, tapi ini upaya biar kita mempelajari oh ternyata ada keterhubungan nih ketika kita merancang kegiatan ataupun program kita, proyeksi kita sampai upaya kita closing dan mau mencoba ulang, ternyata kita juga bisa sambil melihat di mana tuh pengetahuan itu punya sumber, punya simpanan, punya saluran. Nah, dari sinilah nanti kita mulai merancang tuh kira-kira knowledge management yang tepat kayak di lembaga kita itu gimana ya. Nah, maksudnya tujuannya setidaknya kita pelajari dulu deh dari satu siklus pengalaman kita kira-kira. Nah,
Artinya ini juga bisa di-adjust sama kawan-kawan ya, nggak berarti patokan yang baku banget. Kalau kawan-kawan udah mulai dapat insight-nya terkait ini menarik tuh. Tadi catatan eh, Kak tadi bicara soal wah kita nggak cuma satu nih ternyata kita lihat. Nah, sudah mulai coba ya semua teman-teman ya? Ada yang bisa cerita nggak hasil percobaannya? Maksudnya yang diduga dia eh, di mana nih? Coba teman-teman sampaikan dulu. Mungkin Ada boleh yang sharing kali ya, yang ya sambil sudah. kita sambil sharing ya sambil ini kan kerja Iya, bareng ya. boleh. Mungkin teman-teman siapa yang mau sharing yang udah coba mengisi untuk toolkit ini, Atau kita kasih 5 menit dulu ya Kak? boleh. Mungkin Oke, untuk 5 teman-teman menit coba dari dulu sekarang. ya. Tapi sambil 5 menit ada yang duluan selesai, terus mau cerita sebenarnya temuannya dia bagaimana, nggak apa-apa ya. Ini saya sambil standby di sini. Silakan teman-teman coba ya. Oke. Sambil coba semoga semuanya sudah bisa mengisi ya. Atau kalau ada yang terkendala untuk buka linknya, Hah? boleh Itu diinfokan ya. dia. Udah ada kangkung, mie, telur, Oke. Atau mungkin sudah ada yang selesai mencoba untuk mengisi, mau sharing duluan, boleh juga ya. Mungkin sekalian konsul juga nih, kira-kira benar nggak sih cara pengisiannya, atau mungkin cara ngebaca analisisnya ini seperti apa gitu. Mungkin boleh nih teman-teman ada yang mau sharing duluan. Mungkin siapa tahu ada yang udah selesai mengisi. Coba. Sepertinya masih mencoba ya. Sama sekalian aku mau mengingatkan ya teman-teman untuk presensi hari ini gitu ya. Nanti jangan lupa untuk diisi. Oke. Oke, mungkin 1-2 jam 11.07 kali ya. Ada teman-teman sampai mencoba dulu ya. Kalau sampai situ nanti kita coba teman-teman sampaikan. Boleh. Oke. Boleh sambil dicoba ya teman-teman untuk toolkitnya. Ini nggak harus dipresentasikan ya teman-teman, tapi istilahnya teman-teman udah mulai memahamin aja dulu. Kayaknya kira-kira menarik ini kalau dicoba di lembaga. Oke, 1 menit lagi ya. Coba. Oke, nah ini udah 10:07 nih. Pak Pas Ferry, 10 mungkin itu. kita Sudah ada coba. yang sudah ada yang bisa ini Kak? Kak, Boleh, mungkin aku Kak Dea? coba. Iya, sukarelawan mungkin ada yang mau coba present atau menjelaskan singkat aja. Boleh. Oke, Ya, Kak silakan. Linda. Kak Linda raise hand. Silakan Kak Linda. Ya, makasih Kak Dea. Tapi saya nggak tahu cara isian ini benar apa salah ya. Iya, Saya nggak coba, apa-apa. Gak apa-apa, Kak. Silakan Kak. saya coba aja. Jadi kegiatan ini sudah dilaksanakan terakhir di tahun 2024. Judulnya tentang kolaborasi konservasi lahan kawasan penting Mesangat Sui. Terus rancangan awalnya adalah SK Bupati tentang kawasan penting tersebut. Terus saluran apa yang mengalir, dokumen bersama. Habis itu terus geser ke sebelahnya yang dijalankan eksekusi lapangannya itu survei, monitoring, FGD, diskusi banyak. Terus saluran apa yang mengalir, rapat rutin. Terus yang geser ke sebelahnya lagi evaluasi atau monitoring. Saya bingung isi itu, tapi di bawahnya saya isi rapat rutin. Maksudnya kami kadang melakukan pertemuan dengan OPD maupun masyarakat desa dampingan. Terus penutupnya itu laporan akhir dan terbit SK.
Sudah Pak, habis itu saya bingung hipotesa di bawahnya itu cara pembacaannya seperti apa. Oke, nggak apa-apa, menarik. Jadi tadi kan sebenarnya mau menerbitkan SK. Teman-teman Iya. udah tahu ada di beberapa kali rapat rutin. Tapi pertanyaan yang paling penting justru di atasnya tadi tuh. Oke, terbit SK atau sebenarnya pengetahuan apa yang lahir di fase itu. Nah, jadi menarik. Tadi kalau kita bingung, oh ada nih sering rapat rutin, udah rapat rutin merancang, rapat rutin juga di implementasi ya, maksudnya pelaksanaan dan rapat rutin juga di monitoring. Tapi sampai kita cuma nulisnya di atas FGD rapat gitu-gitu kan. Iya, Padahal iya, yang kita iya. butuh tahu di atasnya itu pengetahuan apa sih yang lahir pada fase itu. Pasti ada yang menarik dari rapat itu, dari cerita itu. Waktu rapat bahkan mungkin situasinya nggak ada yang bukan hanya terlambat ya, jadi berapa kali perpindahan karena situasi tertentu gitu kan. Bukan hanya situasi menyatukan jadwal gitu lah. Nah, tapi kita bisa jadi temukan juga sih, misalnya kenapa menyatukan jadwal jadi susah karena ternyata harus menghubungkan yang dapat rapat itu nggak cuman kita dan DPRD atau stakeholder, tapi juga masyarakat. Ternyata di Iya, masyarakat di pada musim tertentu dia udah musim tanam, nggak bisa tuh. Nah, siasatnya apa ketika musim tanam? Pengetahuannya apa yang kita bisa lakukan biar bisa kita lakukan sinkronisasi atau memperkuat waktu di fase katakanlah itu tadi fase implementasi atau fase aksinya gitu ya. Nah, menarik tuh Kak. Jadi nggak harus salah benar ya. Tapi ini upaya kita sejenak mikir gitu lah. Mikir nih, wah kita udah di fase ini, terus kita punya ini, kita punya rapat, nggak cuma punya rapat, ada WhatsApp group, ada bahkan email yang grupnya banyak gitu kan. Tapi ada nggak pengetahuan dengan email, WhatsApp group, dan di fase itu pengetahuannya apa ya gitu. Sebenarnya di situ sih. Kalau nggak ada, berarti kayak bocor di situ tuh. Kita tahu dan kita bahkan kita mengklaim kita udah nangkap. Terus kalau ditanya yang ditangkap kalau apa pengetahuannya gitu. kalau misalnya kayak semacam pengetahuan, oh ternyata kalau di desa itu mau melakukan pertemuan harus malam, karena kalau pagi itu masyarakatnya berkebun. Misalnya kayak gitu sih. Itu menarik tuh, bisa. Jadi kalau tiba-tiba teman lain yang nanti katakanlah ini ada perpindahan desain dan tiba-tiba anak-anak muda yang baru dengan komunitas baru kita ajak, kita libatkan. Mungkin bukan dari lembaga kita, tapi katakanlah itu simpul lanjutan sekelompok anak muda yang mau membantu. Nah, mereka nggak tahu cerita itu. Nah, jadi akhirnya terdampak. Nah, menarik kan hal-hal kayak gitu juga penting sih. Dan apa aja yang menurut kita itu jadi pengetahuan dari situasi ya, dari pengalaman. Ya, makasih tadi Kak. Silakan Kak. Oke, terima Kak, kasih banyak. boleh ada satu pertanyaan nggak? Boleh Kak Linda. Boleh. Saya bingung yang cara membaca hasil hipotesa di bawahnya itu Pak. Maksudnya artinya gimana sih yang cermin kasar organisasi Anda? Nah ya ini, misalnya dia Oh, lebih cermin. panjang simpanan dibanding sumber sama saluran. Itu cara pembacaan hipotesanya kayak mana? Tadi hasilnya Kakak berapa Kak? Berapa persen tadi? Yang sumber 60%, simpanan 80%, saluran 60%. Iya, berarti kita katakanlah ini sebenarnya hanya alat untuk mendorong insight kita. Berarti dari cerita pengalaman itu kita udah menyatakan ada sumbernya, nilainya cukup banyak. Terus ada simpanan lebih banyak, sama banyaknya dan salurannya juga masih seimbang gitu. Nah, berarti kita mau mendorong, berarti cerita-cerita kita mendapatkan sumber pengetahuan, terus simpanan pengetahuan dan saluran pengetahuan yang akan kita rancang gitu. Kalau skor ini memang sebenarnya indikatornya aja. Jadi kalau skor sumber itu ini yang ditangkap, yang dinyalakan gitu kan. Jadi kalau skor saluran itu misalnya dia ngambil dari data-data rapat, data-data Japri gitu-gitu kan. Nah, nanti karena kan kawan-kawan bisa nambah salurannya nggak cuma di sini sebenarnya. Salurannya ada banyak kan, bukan cuma di posisi yang sudah tertulis ini, makanya ada bisa lainnya. Terus simpanan itu berarti ini ya dia menghitung proporsi kalau kita merasa di fasenya itu sudah kita merasa simpan bahkan ditangkap gitu kan. Nah, jadi itu alat-alat bantu biar kita mengerti ternyata dalam fase-fase itu kita punya sumber yang cukup banyak. Bisa jadi ada terjadi sesuatu gitu ya. Sumbernya banyak, simpanannya banyak, tapi salurannya nggak ada gitu. Misalnya di situasi-situasi tertentu. Nah, kalau ini kan jadi mempengaruhi nih, jadi nggak ada salurannya.
Nah, ternyata sumbernya ada banyak nih. Bahkan kita tahu ada pengetahuan, tapi kita belum di mana ketika ditanya kan belum tersalurkan gitu ternyata. Nah, kita tahu ada pengetahuan, kita bisa mengisi ini ya, mengisi bagian pengetahuan-pengetahuan ini, tapi kita bahkan kita belum menangkap karena kita merasa sebagai program manager yang di situ tahu banget nih ada banyak pengetahuan A, B, C segala macam. Tapi kita nggak simpan, nggak punya saluran, nah, tapi tahu tuh kayaknya sumbernya ada. Misalnya di catatan ini, di catatan yang lain, bahkan di WhatsApp grup kita, bahkan di dokumen pribadi gitu, di laptop pribadi gitu. Tapi nggak tersalurkan. Kira-kira itu sih maksudnya alat ini, Kak. Bukan berarti cermin yang langsung, ini kan cermin kasar lah bahasanya gitu, cermin kasar dari upaya kita mencatat ini. Terima Oke, kasih, Pak. Oke, terima terima kasih. kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Linda. Ya. Nah, next mungkin dari Kak Bar. Oh, Boleh? silakan, ada kabar juga. Ya, aku penasaran Pak Ferry. Sebenarnya aku Iya, masih makanya tadi coba isi. Nah, tadi kan kalau ada beberapa pertanyaan sih, mungkin langsung aja pas praktek aku agak bingung. Satu, tadi yang di bagian apa tadi pengetahuan ya, pengetahuan apa gitu ya, itu bisa lebih dari satu ya. boleh. Ini kan katakanlah satu aja dulu kita coba gitulah sih. Artinya nanti memang saya nggak bikin, nantilah saya tambah ini jadi di adding lagi, jadi artinya di add lagi satu proyek ternyata pengetahuannya waktu merancang ada banyak, tapi waktu menjalankan ada 2, tapi waktu memantau ada 15 malah nggak apa-apa gitu Kak. Boleh. Terus Ya boleh. antara yang tadi ya, apa tadi urutannya, sorry, yang rancang, jalankan, pantau itu nggak mesti sama ya. Misalnya waktu rancang saya bicara mengenai suku X sudah hadir sebelum merdeka gitu ya misalnya. Nah pas jalankan apakah tentang suku X juga atau bisa yang lain? Bisa yang lain juga ternyata. Yang lain. Bisa yang lain juga. Dan itu menariknya, malah menarik tuh pertanyaan gitu Kak. Jadi waktu kita merancang komunitas ini yang kita libatkan karena itu yang dapat banyak masukan karena kita mendesain program bersama komunitas gitu. Tapi ketika menjalankan karena mungkin komunitas posisinya malah memantau nanti, jangan-jangan posisinya waktu menjalankan yang didorong komunitas yang daerah lain atau justru waktu menjalankan malah melibatkan stakeholder lain karena kuncinya pada waktu menjalankan komunitas hanya merancang, tapi waktu pemantauan datang lagi nih komunitas melihat gitu. Gak apa-apa. Jadi bukan berarti harus itu terus-menerus ya. Tapi ini sebenarnya tujuannya, prinsipnya itu ya Kak, mendapatkan pengetahuan waktu di fase mana kita bisa melihat gitu lah. Oke. Yang lain, jadi kalau tadi kan ada dibuka ditangkap ya, itu harus kita on semua atau gimana? Nah, benar kata kakak tadi pertanyaan pertama sebelum ini, subjektif. Menurut kita tangkap. Nah, jadi ya ini kan kalau kita tangkap kan kita hidupin semua berarti dia merasa hidup nih semua gitu kan. Padahal sebenarnya nanti jadi pertanyaan, kalau kamu merasa ditangkap, ini kan Kak, kita hidupin nih semua Kak, ditangkap. Tapi kan ini kan kosong nih. Kalau merasa ditangkap, emang di mana salurannya kan ditanya. Emang ada sumbernya di mana gitu. Jadi masuk situ tuh. Kalau katakanlah ini nol nih semua ya. Katakan nol semua kita merasa. Nah, jadi dia juga bertanya nih. Misalnya, nah makin dipertanyakan lagi. Kita merasa ditangkap semua. Katakanlah ini diisi, ditangkap, diklik. Kita merasa di setiap fase kita udah menangkap pengetahuan nih. Tapi ternyata dia mempertanyakan lah. Salurannya di mana kalau kita merasa ditangkap? Lebih ke situ sih refleksinya. Artinya komparasi aja sih Kak. Jadi memang ini subjektif, tapi subjektivitas kita itu dalam arti kan kita berani mengklaim kita menangkap. Nah, baru nanti ditanya kalau kita udah menangkap pengetahuan itu, pengetahuannya apa, di mana dia disalurkannya, dan sebenarnya pengetahuan itu di mana disimpannya gitu. Bagaimana mengelola penyimpanannya gitu. Bagaimana juga mengelola penyalurannya. Nah, itulah nanti yang akan dirancang selanjutnya sama kawan-kawan. Berangkat dari pengalaman dari 1-2 project gitu kan. Silakan kabar. Satu lagi Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah hasilnya bar nih di bawah. Tadi kan udah diisi semua, terus semuanya ditangkap on. Ternyata ada tulisan gini, 1 dari 5 fase belum tertangkap dalam siklus ini. Simpan hasilnya di bawah dalam siklus. Jadi ada 1 fase yang belum tertangkap.
Itu gimana ya? Oke. Sama sih kayak Mbak tadi, aku Nah, agak bingung baca analisanya. tapi diklik ditangkap semua ya, Kak? Iya, aku klik. Oh, oh, sebenarnya kalau diklik ditangkap semua ini 100%, tapi mungkin karena itu loadingnya aja. Kalau tapi tadi kalau ini kita merasa ditangkap, dia akan merasa mungkin simpanannya nambah. Tapi dia juga akan jawab nih 5 fase ini kan, dia jawab semua 5 fase tertangkap dalam situs ini. Nah, karena kita merasa mengklaim nangkap gitu. Sebenarnya itu mungkin reload cache-nya aja. Oh, Eh, tapi artinya yang penting prinsipnya Kak. Mungkin ini kalkulatornya nggak harus dianggap selalu paling benar, tapi logiknya kalau kita merasa itu ditangkap lima-limanya nggak apa-apa. Tapi tinggal dipertanyakan di mana disimpan, gimana menyalurkannya, gimana sumbernya. Kalau memang nggak terbukti tapi kita bilang nangkap, ya berarti sebenarnya itu hanya klaim kita aja gitu lah kira-kira. oke, makasih Pak Ya, Ferry. makasih kabar. Oke, Oke, nah siap. sip. Kayaknya kita Kayak kita lanjut bisa ya Kak ke sesi selanjutnya. Iya, sebelum Kak Jessica mau tanya Gimana Kak atau dia? gimana? Oh, Kak Jessica, boleh dulu Kak Jessica dulu. Iya, Baru Kak. nanti kita coba ke sesi lanjutan. Izin Silakan Pak, Kak. sebenarnya mau Boleh Kak. menanggapi soal itu ditangkap itu, ternyata itu ada fase kelimanya tuh fase ulang ya. Mungkin tadi Iya benar, Pak. baru mungkin soalnya saya juga kenapa hanya kerjakan 4 fase, ternyata fase ulang belum dilakukan. Digeser kanan ya. Iya, Iya, maaf. Ini karena kayaknya tampilnya di sisi kiri 4, harus geser dulu baru kelihatan. itu aja sih Nah, Kak. tapi kebayangkan Kak, fase ulang itu artinya, nah ini yang paling penting. Kita lagi punya satu project. Projectnya itu katakanlah sudah berjalan 1 tahun yang lalu. Tapi kita mau pakai lagi pengetahuannya itu di daerah lain gitu. Atau katakanlah kita sering mau menyebutnya eh, mau memperluas wilayah gitu kan, dengan program yang sama gitu kan. Atau bahkan mungkin fase ulangnya itu bukan lembaga kita yang mau manfaatkan, tapi lembaga lain gitu. Nah, itu sih sebenarnya ketika fase ulang itu mau dilakukan. Oke, sip. Kita Oke, coba terima kasih masuk. banyak. Oke. Ya, Nah, oke, terima kasih teman-teman. Nggak apa-apa nanti kalau percobaan lagi sama teman-teman nanti kita diskusi lagi. Tapi kira-kira ini udah mulai, coba minta tolong Kak Dia nanti di-share juga. Kita sekarang masuk, saya sambil buka, Kak Dia nanti ngirim ke pekerjaan kita terkait ini ya. Sorry, studi kasus maksudnya. Nah, ini kita coba belajar bareng dari studi kasus ini. Nanti coba kawan-kawan coba nih saya bantu juga deh chat. Nih, studi kasusnya. Oke, ya, ini sudah saya chat lagi. Nah, di studi kasus ini nanti kawan-kawan baca. Jadi kita mendiagnosis dari satu kejadian ya. Ini nggak apa-apa jadi saya bikin satu slide aja. Tapi ini tertampil ya teman-teman ya. sudah tampil. Nah ini tadi kalau misalnya tadi nggak diklik aja di bagian ini ya. Jadi, sorry, ini ada case-nya. Misalnya case ini yang akan coba kawan-kawan mirip kayak situasi kemarin. Maksudnya situasinya berbeda dari kemarin, tapi pengalamannya dengan cara kemarin nanti kawan-kawan diskusikan di kelompoknya sebaik mungkin. Kita bisa dapat cerita lah dari berbagai teman-teman di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya juga sama aja seperti yang kemarin ya. Nah, jadi ini profil organisasi jejaring tani bersama mendampingi 8 kelompok tani untuk pertanian berkelanjutan katakanlah di 3 kabupaten. Ini cerita misalnya case yang di luar ini ya, maksudnya simulasi aja case-nya. Jadi 18 bulan selesai targetnya, donor tercapai, laporannya diterima baik, tapi tim satu program manajer 4 bulan gitu. Ini soal timnya. Terus ada pendampingnya, ada monefnya. Nah, rencana ke depan tim mau menyusun proposal lanjutan nih untuk 5 kelompok tani di daerah lain lagi, kabupaten keempat lah gitu. Nah, mau replikasi lah yang cerita-cerita yang berhasil. Tapi kita sadar nih kayaknya ada nggak solid-solid amat lah. Nah, 3 titik bocornya udah ditemukan sama tim gitu kira-kira. Nah, terus kondisi saat ini
harus submit nih ke donor 3 minggu. Katakanlah kebutuhan kawan-kawan ini mau bikin rancangan lah soal dari berdasarkan pengalaman ini ke tempat baru. Oke, baru nanti kita diagnosis. Jadi nanti diklik kira alat ini juga bisa digeser ya teman-teman. Maksudnya biar lebih luas, lebih panjang. Digeser gini nanti ketika tampilin di kelompoknya kita katakanlah dalam fase siklus merancang, memantau gitu kan. Nah, ini diklik aja nanti dipilih karena kita lagi masuk fase ini. Nah, menurut kita FGD tak terulang itu di mana, itu masuk dimensi mana, menurut kita begitulah. Jadi kita pilih dan kita ceritakan alasan singkat kenapa masuk di situ dari situasi pertanyaan case ini. Oke, sampai sini coba nanti diskusi kawan-kawan. Jadi baru kita lanjutkan lagi. Ini ada menurut kita fase mana mau dianggap murah, mahal itu kan tadi kan dugaan kita. Nah, kita diskusikan juga terus kenapa di posisi itu dianggap murah, mahal. Maksudnya ini kita coba diskusikan bareng-bareng rancangan itu seperti apa. Terus nanti juga kita ada pertanyaan lanjutannya. Nanti kita bisa isi juga bagian ini, rencana pemulihan untuk titik bocor yang jadi prioritas kita gimana. Terus bagian ini juga nomor 4. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ringkasannya dan nanti cetak juga. Oke, gitu kali ya, mumpung waktunya masih berjalan, nanti sambil saya keliling, kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Oke. Oke, kita kasih waktu mungkin berapa menit? 20 menit? 20 menit boleh, ya. Oke, ini aku udah siapkan untuk breakout room-nya masih sama ya teman-teman seperti breakout room yang kemarin. Ini bisa langsung aku open ya untuk breakout room-nya. Silakan berdiskusi. Nanti Pak Ferry juga akan muter ya keliling ya untuk lihat room tiap kelompok. Silakan. Silakan. Oke, gimana teman-teman? Mohon maaf kita Udah. harus cukupkan sesi diskusinya nih karena seru banget aku Iya, lihat ya. kayaknya teman-teman lagi Betul. semangat tadi Kak Dea. Iya, mungkin nanti sekalian sambil kita akan present, mungkin sambil boleh ditambah-tambahin juga ya Pak Ferry ya di sesi present ini ya. Oke, senang banget nih lihat teman-teman antusias dan aktif untuk berdiskusi. Tapi mohon maaf kita perlu cukupkan sesi diskusinya. Kita bisa lanjut sekalian present kali ya Pak ya. Ya, boleh. Sekalian langsung mungkin dari kelompok siap. 1, 2, 3 bebas. Atau diurutkan Boleh, juga mungkin boleh. berurutan Silakan. aja kali Pak ya. Coba Ya, silakan. dari kelompok 1 dulu mungkin boleh. Dari ada Kak Razita, Kak Sandy, sama Kak Welmin. Silakan. Baik, halo, namaku Sandy dari Nuralawan. Aku tadi berusaha untuk memandu diskusi gitu ya. Dan sayangnya kita cuma bertiga. Terus habis itu Kak Razita juga lagi nggak bisa banyak terlibat gitu ya. Gitu. Jadi aku tadi banyak diskusi sama Kak Welmin gitu. Dari diskusi kita sejujurnya kami belum menyelesaikan semua isian gitu yang harus diisi gitu karena ternyata dari proses ini kami lebih tertarik ke proses diskusinya gitu antara apa yang dibayangkan sama Kak Welmin sama apa yang saya bayangkan gitu. Kayak misal misal ketika ini kejadian gitu ya, kami tadi juga figuring out gitu. Jadi gimana cara menganalisisnya gitu ya? Apakah ini masuk ke fase siklus bocor rancang gitu ya atau yang lain? Terus kemudian dimensinya yang gagal yang mana gitu. Terus kami juga berusaha untuk mengidentifikasi gitu sebenarnya apa kalimat-kalimatnya yang bisa dielaborasikan gitu ya. Terus kemudian tadi terakhir itu yang menurutku menarik adalah ketika memprioritaskan perbaikan gitu. Ini yang mana yang mahal dan yang murah gitu ya gitu. Tadi kami sempat sepakat gitu mestinya untuk fase rancang itu mungkin yang fase yang paling murah gitu ya. Sedangkan yang paling mahal adalah yang fase tutup gitu karena fase rancang, kenapa dikatakan murah gitu ya? Karena ini adalah hal yang akan kita hadapi berikutnya. Kami menyimpulkan berikutnya kan akan ada fase ulang gitu ya untuk menduplikasi si programnya di kabupaten keempat. Dan fase tutup adalah fase yang paling mahal karena kita tidak bisa mengubah
laporan yang sudah terkirim di donor gitu ya. Sehingga kalau misal kita maksa untuk melakukan perbaikan ke situ, itu akan sangat costly gitu. Tapi tadi misal kita agak goyah di akhir gitu. Apakah yang dimaksud murah itu pada akhirnya yang effortnya paling paling sedikit gitu ya? Kalau sebenarnya effortnya paling sedikit mungkin fase Pak Slamet untuk men-screenshot tangkapan layar di handphone kemudian didokumentasikan itu mungkin yang paling murah gitu ya. Tapi apakah itu cukup signifikan gitu maksudnya untuk ke fase ulang berikutnya gitu. Sedangkan misal kayak fase rancang mungkin perlu diprioritaskan lebih banyak. Terus habis itu tadi juga terakhir Kak Wilmin juga mengutarakan gitu ya. Apakah kalau begitu fase rancang itu adalah fase yang paling mahal juga gitu ya. Sekaligus ya memang relevan gitu untuk dilakukan tapi yang mahal juga gitu. Kalau Kak Welmin ceritakan, bayangkan tadi kayak kita tuh harus benar-benar mengidentifikasi permasalahan yang ditangkap sama petani dengan melibatkan tadi ya misal kayak ada perempuan adat, terus habis itu ada petaninya sendiri dan sebagainya yang kemungkinan melibatkan banyak orang, terus habis itu prosesnya nggak singkat gitu, sehingga itu jadi mahal gitu. Jadi kami juga tadi cukup banyak diskusi di situ. Meskipun kami belum selesai gitu untuk mengisi isian ketiga, keempat, tapi prosesnya sangat seru gitu menurutku. Kami mohon maaf nggak bisa memperlihatkan cetak atau simpanan PDF-nya sekarang gitu. Tapi itu hasil refleksi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut dulu atau gimana, Pak Ferry, atau langsung ditanggapi? Lanjut aja dulu. Lanjut dulu aja ya. Oke, kita Ya. bisa lanjut ke kelompok 2. Di kelompok 2 ada Kak Arif, Kak Bar, Kak Jessica, sama Kak Matilde ya. Boleh yang mau share screen? Oke, Kak Arif. Silakan kelompok 2. Halo, dari studi kasus yang ada, titik bocor itu yang kami rasa ada itu di pertama pas FGD itu di sesi ulang karena sebenarnya FGD-nya kan udah ada terus terdokumentasi dengan baik, tapi tim yang baru, program manager yang baru belum membaca tuh sebenarnya insight apa sih yang ada di FGD. Terus yang di sesi kedua itu soal di sesi kedua tuh soal yang Pak Slamet ya. Jadi di Pak Slamet itu sayangnya dia dia punya semua insight tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi tidak disumber atau tidak diendapkan dengan baik dan benar gitu. Jadi insight-insight yang bagus ini cuma ada di kepala Pak Slamet doang. Terus saat pelaporan di 3 kabupaten pertama, sayangnya udah yang petugas lapangannya tidak diendapkan atau di manage insight-nya dia, tapi yang nulis laporan pun bukan tim yang kerja di lapangan, tapi orang yang paruh waktu, sehingga aku asumsikan sih laporannya jelek ya di sini. Nah, langkah prioritas apa sih yang paling murah dan paling mahal? Aku mungkin dari yang paling mahal dulu ya, gitu kayak kalau aku sih akan meng-hire kembali Pak Slamet berapapun cost-nya, karena memang udah dituliskan bahwa Pak Slamet ini sekarang waktunya terbatas, Pak Slamet ini udah ada kerjaan lain gitu ya. Cuman karena memang sumber insight-nya di dia dan sama donor udah dipercaya untuk lanjut ke kabupaten keempat, bisa jadi ada kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Jadi kita beli waktunya Pak Slamet gitu berapapun gitu, kayak memang harus modal gede di situ. Entah dia jadi konsultan, entah jadi tim eksternal, dia tidak harus mendampingi kelompok tani lagi, tapi dia mendampingi program manajernya gitu. Terus kalau yang paling murah, di laporan nanti dibikin proposal buat kabupaten keempatnya ini, itu oke-oke aja, maksudnya murah banget kalau udah Pak Slamet udah tercover, udah mau dampingin kita, menurutku semuanya aman ke depannya gitu. Terus langkah ketiga, rencana pemulihan lagi adalah tidak boleh terjadi lagi tuh fase kedua kayak Pak Slamet yang dimana semua pemantauannya itu tidak terdokumentasi dan tidak tersimpan di sebuah file yang rapi gitu. Semuanya harus terdokumentasi gitu. Terus kebiasaan pencegahan yang harus diubah adalah mungkin tidak hanya mendokumentasikan semua insight dari pendamping lapangan, tapi juga mungkin harus ada sesi misalnya one on one antara program manager dengan pendamping lapangan gitu. Jadi
Dan itu direkam verbatim, record. Jadi kalau dokumen kan biasanya dia hanya mencatat yang penting-penting aja ya, entah minutes of meeting, entah logbook gitu kan, hanya mencatat yang penting-penting aja. Nah kalau ada rekaman nanti kalau semua pendamping lapangan sudah tidak ada, program manajernya juga baru lagi, timnya baru lagi. Jadi semua semua dokumen tuh biasanya ada di rekaman tersebut. Kayak misal kalau di Makassar aku pernah dibilangin kalau di sini manggil orang jangan Mas tapi Bang gitu. Orang Makassar rada nggak suka gitu. Misal ya kan itu kan hal-hal yang kecil kayak gitu biasanya tidak terdokumentasi di dokumen ya, tapi pasti ada di obrolan. Jadi selain dokumen juga harus ada rekaman. Itu sih menurutku. Teman-teman, Kak Bar, Kak Jessica, kalau mau menambahkan boleh. Oke, nanti ada tambahan dulu Kak dari Matilde, teman-teman kelompok 2. kalau mau menambahkan silakan. Sudah cukup dari kelompok 2? Udah cukup, Sudah. Kak. Udah. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih applause untuk kelompok 2. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, karena sebenarnya waktunya udah 11:56 ya. Mungkin kita sepakati dulu kalau tambah 15 menit sampai 12:15. Teman-teman oke nggak? Boleh? Oke, kita sepakati ya nanti sampai di 12:15. Mungkin kita next dulu ya ke kelompok 3. Ada Kak Aji, Kak Gilang, Kak Nil, sama Kak Linda. Oke. Silakan. Oke, nanti Aji boleh nambahin ya. Oke, kalau Ya, dari Kak. kelompok 3 pastinya kita melihat langsung aja kali ya ke mana sih yang tadi mahal sama murah itu kali ya. Nah, kita melihat yang murah itu sebenarnya Pak Slamet ya untuk kita minta hasil insight petani sukses tadi gitu. Karena kan walaupun dokumennya nggak ada, tapi si Pak Slamet nih masih ada lah orangnya gitu. Jadi masih bisa kita ajak ngopi bareng atau ajak online meeting walaupun ada ya mungkin kita harus menyesuaikan jadwal. Pertama itu kan juga sebenarnya udah ada dokumentasi FGD kalau nggak salah ya. Tapi memang belum di share aja, dirapatin aja. Nah, yang paling mahal ini di fase yang laporan tadi gitu, karena yang menulis itu kan freelance gitu, sedangkan harusnya kalau menurut kami ya freelance itu kan belum belum tahu secara mendalam gitu. Jadi lebih baik kita hire orang yang emang expert di situ, which adalah program officer atau mail specialist gitu, yang benar-benar dia udah dikasih induction history projectnya seperti apa dan dia baru bisa membuat laporan dan akhirnya dia juga bisa ngebantu untuk bikin proposal baru ke depannya gitu. Dan yang kedua kami bilang mahal di fase laporan ini karena report donor kan kita tidak bisa revisi lagi. Terus juga yang paling parah, insight petani sukses, testimoni dari petaninya juga nggak masuk ke report itu. Padahal itu kan bagian dari impact ya. Dan kayaknya itu krusial banget gitu. Kok nggak dimasukin? Sedangkan itu kan ibaratnya goal besar programnya gitu. Nah mungkin rencana pemulihan dan langkah kebiasaan mungkin dijelaskan lagi ya sama Aji. Silakan Ji. Ya, makasih Kanel. Jadi kalau untuk yang rencana pemulihan tadi kita belum sempat diskusi sama kebiasaan pencegahan ya. Tapi karena masih ada waktu kelompok 1 sama 2 presentasi, jadi saya isi-isi sedikit. Untuk rencana pemulihan itu mungkin masih mirip sama yang prioritas, terutama untuk hire konsultan yang bisa memfasilitasi project officer, Mel atau Mel aku sendiri, yaitu Pak Slamet, bisa cepat-cepat supaya dapat informasi krusial dan sepenting apapun sebelum keluar, karena mungkin kita pertimbangannya adalah beliau keluar atau enggak atau pindah divisi atau enggak itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah yang ada selama beberapa minggu ke depan ini gitu. Terus yang pastinya akan terlibat itu ada program manager, Pak Slamet itu sendiri, Mel sama program officer. Format hasilnya pastinya ada MOM sama summary report. Tapi saya lupa tadi dari kelompok 1 atau kelompok 2 ya. Itu masukan yang menarik banget sih kalau pakai verbatim, karena tidak semua informasi itu tercatat dalam satu dokumen, dan penting atau tidaknya sebuah informasi kan kadang bias dari siapa yang membuat laporan tersebut gitu ya. Menarik banget. Terus untuk yang kebiasaan pencegahan
karena bocornya tuh di berbagai level ya, maksudnya di konteks rancangan iya dia ada bocor, di implementasi ada bocor, sama di penutupan juga ada bocor. Jadi kayaknya sistem pelaporannya yang belum terintegrasi kalau menurut saya gitu ya. Maksudnya adalah tidak ada sistem kayak pelaporan menggunakan dokumen report yang jelas, dan alur penyampaian report tersebut juga belum clear gitu, sampai misalnya program manajernya nggak tahu, mungkin karena memang tidak disampaikan atau belum ada alurnya gitu. Jadi mungkin sistem pelaporannya mesti diperbaiki supaya eh, kebocoran di setiap level ini berkurang lah gitu. Itu sih kalau dari kami, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, kita kasih applause untuk kelompok 3. Oke, nah mungkin next-nya masukan dari Pak Ferry mungkin ya, dari hasil teman-teman sudah coba mengerjakan, berdiskusi gitu ya, kira-kira apa nih mungkin poin-poin yang perlu teman-teman highlight sebenarnya gitu ya Pak. Boleh silakan Pak Ferry. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya eh kalau saya lihat kan teman-teman kan punya kapabilitas karena punya pengalaman banyak ya dengan program, dan posisinya juga punya waktu yang banyak dari situasi seperti ini. Jadi artinya mirip lah. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini cepat teman-teman punya insight dan analisis. Nah, memang hanya karena kebetulan kita fasilitasi menjadi sebuah pertanyaan yang sistematis. Nah, ini jadi lebih kelihatan terarah gitu. Nah, memang eh, titik kuncinya hampir mirip ya. Semua kan teman-teman juga melihat ada satu pengetahuan yang dianggap itu jadi dia kayak pemilik pengetahuan pentingnya lah gitu, Pak Slamet itu. Nah, jadi memang bedanya kemarin dengan Bu Ratna yang di sesi 1 ya, maksudnya sorry maksudnya Bu Ratna yang kita kemarin di kasus sesi 1. Nah, itu beda. Nah, ini orangnya karena masih ada, mumpung belum resign gitu kan. Jadi akhirnya teman-teman jadi menangkap itu juga salah satu opsi yang menarik, maksudnya sebagai yang dianggap murah. Nah, dan memang akar masalahnya juga kawan-kawan juga sudah mulai melihat nih soal titik gagalnya, dan ada banyak saya perbincangan menarik sih dari tadi di insight antara kawan-kawan dan saling mendiskusikan. Walaupun memang saya juga menangkap karena kita ada di waktu, jadi belum terlalu detail menjelaskan soal sebenarnya ada 3 insiden, terus kita menempatkannya pada beberapa fase. Tapi beberapa teman-teman jadi punya cara langsung memahami kanvas persoalannya, terus akhirnya ada yang juga beberapa yang cepat memandu karena juga lebih duluan mungkin nangkap insider, tapi yang lain juga sambil melihat yang lain. Nah, itu menarik sih. Jadi artinya ada diskusi yang sebenarnya cukup produktif sih ya maksudnya. Nah, situasi-situasi seperti ini nih yang kita menentukan kebijakan terkait knowledge management ini, kawan-kawan sudah melihatnya jauh lebih maju ya, maksudnya nggak lagi hanya pada situasi yang kayak kemarin. Jadi artinya kalau kita melihat di sesi sebelumnya kita bicara peta aliran pengetahuan siklusnya, nah ini bicara audit proses, nah ini kita jadi kayak teman-teman tuh mulai mengerjakan dari jejaring ini, jadi berlatih kayak modelnya sebutannya ini diagnosis multi titik yang melihat prioritasi saya intervensinya di mana. Nah, jadi secara nggak langsung, walaupun kita mungkin tadi masih pelan-pelan melihat ada 5 lensa itu seperti apa, mungkin ada yang udah dapat gambaran utuh soal 5 lensa itu lebih dalam, tapi ada juga mungkin sambil baru mengunyah, maksudnya baru mentransfer. Tapi ternyata ketika kita diskusikan dari studi kasus ini dapat banyak perhatian dari kawan-kawan. Nah, memang di situ yang jadi penting ya. Jadi dari ketiga situasi insiden titik bocor itu mungkin bisa saja ada yang berbeda. Ada ketika pertama tadi ada dinamikanya membedakannya di mana gitu. Nah, jadi karena gini, jadi nggak kebetulan juga karena organisasi itu nggak punya masalah tunggal sebenarnya. Organisasi kita apalagi CSO, NGO, komunitas gitu kan, dia bisa jadi dari kombinasi ketiganya sekaligus dan punya kompleksitasnya sendiri. Nah, makanya itu yang perlu jadi menarik cara kawan-kawan perspektifnya mendiskusikan tadi itu. Terus di siklus kita itu kan ke hari ini kan kita juga mengendapkan tuh sebelum dia menguap gitu lah. Nah yang belum kita lihat nanti memang bagaimana membangun mekanismenya. Jadi biar penangkapan itu jadi lebih rutin. Nah tadi menarik tuh ada catatan kawan-kawan juga tadi kayaknya yang tepat
ya karena Pak Slamet dan dijadikan kunci dan bahkan yaudah deh ini kan catatan ini menitikan ada clue-clue di kawan-kawan juga kayaknya yaudah deh dibayar aja kalau pembuatannya gitu kan karena yang paling memungkinkan dari situasi ini. Nah, skala prioritas itu juga sangat kontekstual dengan situasi kawan-kawan. Tapi cara memetakannya bersama itu jadi penting sih. Jadi alat ini pun maksudnya saya mau menyatakan bukan berarti alat baku ya. Bisa sangat di-adjust atau sangat di-customize untuk indikator atau cara kawan-kawan tadi melihat mana multi titik atau prioritisasi intervensi kawan-kawan dari diagnosisnya itu tadi. Artinya dari 5 lensa yang kita awal agak pagi tadi coba sampaikan itu bisa dibongkar, disusun jadi rancangan sendiri. Nah, itu sih kira-kira dari tangkapan saya. Tapi saya applause lah buat teman-teman akhirnya tadi menarik tuh dari sebuah pertanyaan ini akhirnya dinamikanya jadi banyak yang memunculkan insight-insight juga saling bertukar ini ya perspektif dan cara melihatnya persoalannya. Oke, itu dari saya mungkin sambil teman-teman juga. Oke, ini masih ada 12.06. Kita sepakatnya sampai jam berapa tadi, Mbak? 12.15. Oke, 12.15. Nggak apa-apa ini sambil masih ada waktu kalau diperbolehkan Iya. kawan-kawan atau dimanfaatkan juga boleh, silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Ferry. Ini mungkin Kak Neil mau ada pertanyaan dulu atau ada yang mau dikonfirmasi ke Pak Ferry, silakan. Silakan. Terima kasih Mbak Dea. Aku mau nanya Pak Ferry, jadi kan Iya. kalau di YPM itu organisasi anak muda ya, gitu, orang muda lah. Oke. Nah, apakah ada kegiatan bentuk activity yang tadi tuh yang Mas Arif bilang, activity yang mungkin informal untuk orang-orang muda, untuk kita sharing knowledge aja, karena kan dari kemarin contohnya hanya rapat rutin ya. Tapi ada nggak sih dari pengalaman Bapak gitu, misalnya kayak, I don't know, sambil ngopi bareng atau kayak WA call group, nggak tahu gitu yang informal yang ujung-ujungnya ada isinya, kita bisa belajar insight-insight juga gitu dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman dan bisa di-share gitu. Oke, menarik itu. Jadi karena teman muda ini kan punya banyak cara dan bahasa sendiri dan menarik juga kayaknya Kak Nel tadi bicaranya maksudnya teman muda ini mungkin berbeda dengan pengalaman komunikasi dengan teman-teman lain. Ada nggak ruang-ruang yang sifatnya informal atau nggak formal? Memang pengetahuan seperti itu yang menarik. Katakanlah ini di kasus yang lain ya, mungkin bukan NGO. Jadi ada misalnya teman-teman ini perusahaan yang urusannya logistik. Nah, perusahaan yang urusan logistik lagi mau mengelola knowledge manajemennya para supir-supir, driver-driver, supir-supir truk lah. Nah, dan caranya adalah memang supir-supir truk ini gimana nih insight-insight mereka ketika perjalanan dari satu pulau ke pulau lain itu kan ada banyak persoalan, ada banyak trik misalnya mengatasi jalan rusak, jalan ditutup atau ada situasi kriminal, target rentan gitu-gitu kan. Nah, ini perlu dibagikan. Nah, dikumpulkanlah mereka ini di sebuah warung gitu kan. Nah, di warung kopinya para supir truk dan ya top level manajemennya ikutan, dikasih kopi, dikasih makanan gitu kan, nggak ada yang ngomong dong gitu. Karena ya istilahnya pembesarnya ikut gitu lah bahasa mereka, tapi ketika itunya mundur mereka jadi ngobrol gitu. Nah, itu juga jadi cara menarik, namanya kan community of practices ya, jadi COP-nya itu bisa dibuat dan bahkan bisa dilangsungkan dengan aktivitas yang mungkin karena dia juga bahasa komunikasi teman-teman muda ini kan soal waktu dan tempat agak berjarak, agak punya keterbatasan. Apakah dibikin dalam ruang istilahnya sebuah ruang virtual. Kalau di luar negeri bahkan teman-teman itu kayak memakai, kan ada banyak model kayak Roblox itu ya, Roblox games itu yang maksudnya virtualisasi diri masuk ke dalam sebuah tempat. Nah, itu juga dipakai jadi tempat, jadi obrolan. Nah, beberapa aplikasi saya juga lupa namanya itu juga bahkan digunakan. Nah, memang berangkatnya nanti itu kita masuk mungkin di sesi 4-nya juga. Jadi culture kita itu maksudnya kultur kebiasaan teman-teman muda, generasi muda ini gaya berkumpul, ruang, tempat, alat itu lebih baik daripada kita bikin baru. Kan bahasanya gitu. Lebih bagus kita memanfaatkan ruang yang sebenarnya sudah dimanfaatkan
daripada kita bikin baru yang sebenarnya agak kaku atau memaksakan teman-teman itu. Persis seperti kita juga di masyarakat. Kayaknya kita datang di kumpulannya ibu-ibu deh gitu kan. Atau kita datang di tempat warung kopinya bapak-bapak yang juga ada mau membicarakan persoalan ini karena mungkin mereka di sana hanya bicara di warung kopi gitu-gitu kan. Atau di acara pengajian kita hadirnya di situ daripada ya kita bikin satu forum, kita ngumpulin warga, bikin undangan, lebih ribet tuh. Nah, itu tuh menariknya dan bahkan itu yang juga jadi penting ya. Jadi insight dari teman-teman muda ini kan maksudnya dia teman-teman yang senior juga punya pengalaman lama, punya jatuh bangunnya. Tapi teman-teman muda punya kebaruan cara memahami situasi karena zaman hari ini kan juga ada situasi yang berubah, cara orang berkomunikasi, bahasa, ketepatan ruang gitu-gitu. Nah, kalau ini dikombinasikan jadi lebih bagus sih. Itu salah satunya. Tapi ada juga modelnya body system yang modelnya sifatnya informal. Body system itu kayak kita mengikuti kalau bahasa lainnya misalnya nyantri gitu kan, atau kalau dalam film-film Hollywood misalnya kita lihat tuh ada satu polisi film action, ada teman asistennya dia yang selalu di dalam mobil dan ikutan kemana, itu kan sambil belajar tuh sebenarnya. Nah, ada itu kalau kemarin kita kembali ke Seichi itu kemarin itu di bagian sosialisasi. Jadi sosialisasi itu bisa dilakukan kan, itu bukan berarti salah ya. Maksudnya semua pengetahuan itu hanya harus dijadikan buku, enggak. Sosialisasi yang banyak pun itu juga bagus. Kalau terbukti itu mengalir pengetahuannya dan ruang-ruang itu terjadi, artinya teman-teman itu pengetahuannya saling mudah tersebarkan, nggak apa-apa. Ya itu yang kita rancang. Tapi mungkin hanya sayang aja, oh menarik nih sosialisasi yang kita sering lakukan, sambil ada verbatim, sambil ada catatannya, gampang kok. Ternyata tiba-tiba itu dijadikan analisis, jadi rekaman dan jadi catatan, bahkan jadi buku, jadi apa. Nah itu juga. Jadi sosialisasi tadi yang kita lakukan jadi eksternalisasi lagi. Nah, gitu sih. Banyak sih insight-insight dari kawan-kawan dan pengalaman kawan-kawan juga nantinya. Oke. Gitu Kak Nel. Oke, makasih banyak Pak Ferry, insightful Ya, sekali. kasih banyak. Mantap. Ya. Oke, nah kira-kira ada tambahan lagi mungkin dari Pak Ferry, mungkin closing statement untuk teman-teman nih sebelum kita lanjut nanti di pekan depan ya. Oh iya, di pekan depan. Ya closing statement-nya itu sih. Jadi semoga teman-teman maksudnya senang berupaya belajar bareng walaupun misalnya ada beberapa kekurangan situasinya. Tapi mau saya sampaikan jejak itu biar lebih mudah aja. Besok kita akan lihat karena kita udah tahu tuh yang pertama kan peta aliran pengetahuannya. Nah, kita udah mulai audit gitu-gitu lah. Jadi itu sebenarnya audit knowledge management dilakukan. Nah, ini juga udah mulai lihat peta jejaring tapi juga tahu priorisasi. Terus kita juga bisa mulai melihat bagaimana istilahnya itu nggak hilang, bisa terendapkan gitu kan. Besok kita akan coba bangun nih sistem mekanismenya yang lebih baik lagi. Kalaupun ada nanti pertanyaan teman-teman, nanti kita juga akan bahas di sesi lanjutannya dan semoga 2 sesi mendatang kita bisa lebih bermanfaat lagi lah hasil sharingnya kita. Gitu ya. Ya, Oke, terima kasih mungkin dari saya. banyak, Terima kasih Pak Ferry. Nah, teman-teman. sebelum kita Ya. close, mungkin kita bisa foto bersama dulu teman-teman. Mungkin boleh. Oke, boleh kita foto dulu. Yuk, pertama ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah mengikuti sesi hari ini dengan baik. Aku mau infoin juga ya sesi berikutnya itu sesi 3 dan 4 di pekan depan, hari Rabu dan Kamis tanggal 19 dan 20 Agustus. Nah, ini jamnya masih sama ya teman-teman ya, pukul 10 sampai 12 gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan kembali semangatnya ya untuk di pekan depan. Mungkin disiapin juga pertanyaannya juga boleh karena di pekan depan kita akan fokus gitu ya untuk membahas tentang gimana sih strategi membangun sistem knowledge management ini, sama sesi terakhir gitu ya, kita akan mempelajari juga gimana mengintegrasikannya nih, jadi lebih advance lagi. Jadi full package nih ya teman-teman, nanti kita belajar sampai sesi keempat. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya, saya mewakili teman-teman yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga kita diberikan kesehatan semuanya ya, hingga pekan depan bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih semua.